Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program Belajar Tasnim Metode Azkar. Mudah-mudahan program ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa sekalian, mari kita lanjutkan belajar kita pada hari ini, ya. Pada kali ini kita akan belajar tentang hukum-hukum gunnah, ya, ahkamul gunnah. Ahkamul gunnah. Nah, kalau kita pernah belajar hukum-hukum tajwid, ya, banyak sekali. Nah, sekarang kita akan coba mengkelompokkan hukum yang di dalamnya terkandung ahkamul gunnah. Ya, hukum-hukum yang ada gunnahnya, kira-kira seperti itu. Nah, sebelum ke sana lebih lanjut, kita akan coba lihat dulu apa sih pengertian gunnah itu, ya kan? Ma hiyal gunnah. Apa yang dimaksud dengan gunnah? Gunnah didefinisikan di sini, al-gunnah hiya sautun ladzizun rakhimun yakhruju minal khayshum. Sautun ladzizun rakhimun. Ya, suara lembut atau suara yang enak dan dengung dia keluarnya dari rongga hidung. Ya, jangan lupa tuh. Secara logatan, secara bahasa, sautun ladzizun rakhimun yakhruju minal khayshum. Suara yang lembut, suara yang enak, yang mana dengung keluar dari rongga hidung. Itu secara logah. Secara istilah, ya, wa istilahan sautun ladzizun lahu raninun murakkabun fi jismin nun wal mim al-musyaddadatain. Ya. Gunnah secara istilah suara yang nyaring atau jelas, ya, yang keluar dari rongga hidung dengan tidak menggunakan lidah ketika mengucapkannya. Maka Syekh Al-Marsafi berkata bahwa tempo gunnah, ya, adalah selama 2 harokat sebagaimana mat atau bi'i. Walaupun kalau kita lihat di referensi buku lain ada yang menyebutnya sampai 3 harokat. Semuanya betul pemirsa, ya. Yang apa yang salah Ustadz? Kalau semuanya betul, yang salah yang nggak ngaji, ya itu yang salah itu, ya. Maka jangan pusing perbedaan, yang penting ikutin, dapat ilmunya kita ikutin, kita praktekin, insya Allah selamat dunia akhirat. Ya, maka jangan lupa gunnah di sini tidak ada menggunakan unsur lidah. Ya, gunnahnya di sini adalah dari keluar dari khayshum, dari rongga hidung. Maka kalau pemirsa masih ingat, ya, huruf khayshum cuma ada 2. Apa dia? Mim dan nun bertasydid. Maka cara membuktikannya pemirsa, kalau dia keluar dari khayshum gampang. Karena dia keluar dari rongga hidung, maka tinggal ditutup rongga hidungnya. In, tuh langsung berhenti, gak keluar. In, am, langsung berhenti. Karena emang dari sini keluarnya, dari khayshum, rongga hidung pemirsa. Itu ya. Nah, maka dari pengertian tadi, maka kita bisa klasifikasikan beberapa hukum yang di dalamnya ada hukum gunnahnya. Yang pertama, ya, gunnah musyaddadah. Yang pertama, gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah. Ya. Apa itu gunnah musyaddadah? Ya, secara simpel mim dan nun bertasydid. Ya. Gunnah musyaddadah atau wajib gunnah apabila ada huruf mim dan nun bertasydid. Itu aja secara simpel, ya. Maka di situ cara bacanya dari khayshum, tidak boleh dari yang lain, gitu ya. Maka kalau dilihat gunnah, ya dengung. Ya, musyaddadah berarti bertasydid, ya.
Maka karena itu cara bacanya di sini adalah sama ahkamul gunnah, seluruh hukum yang ada di ahkamul gunnah, durasinya, panjangnya 2 sampai 3 harokat. Ya, sini. Maka sekarang langsung nih. Kalau cuma teori mah gampang Ustadz, prakteknya. Maka insya Allah kita akan baca praktek, baca contoh. Saya bisa buka nih di buku Metode Aska, ya, halaman 106. Itu ada contoh banyak sekali, ya. Ada berapa nih? Tuh 2, 3, 4, ada 20 contoh gunnah musyaddadah. Baik itu mim ataupun nun bertasydid. Baik, dari contoh 20 ini kita akan ambil langsung, ya, kata-kata yang mengandung nun mim bertasydid. Ya, kita akan ambil satu, kita akan praktekkan pemirsa ya. Karena kekuatan buku Metode Aska ini adalah prakteknya. Kalau cuma teori doang selesai 1 menit. Mim nun bertasydid dibaca dengung 2-3 harokat, selesai. Tapi yang paling penting adalah cara prakteknya, cara membacanya kita kuasai dan kita praktekkan sehingga terbiasa dan mengamalkan hukum gunnah musyaddadah ini. Ya, maka sebelum itu kita break dulu. Nanti setelah break kita akan lanjut di segmen kedua, contoh-contoh bacaan gunnah musyaddadah. Maka pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di TV-mu, kita akan segera kembali. Baik pemirsa, mari kita lanjutkan kembali belajar kita pada hari ini. Kita akan tulis, ya, kata yang langsung ada contoh gunnah musyaddadahnya dari 20 contoh yang ada di buku Metode Aska halaman 106. Kalau di sini kan ditulisnya kalimat ya. Maka kita akan coba pisahkan kata-katanya saja. Yang pertama, wa imra'atu hammalata, ya. Hammalata. Yang kedua, minal jinnati wan nas, ya. Ini ada semua, minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Yang ketiga, fa'amma. Ya. Fa'amma. Kita akan latih nih di sini ya. 4. Wa min syarrin naffasa. An-naffasa. An-naffasati. 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 Yang kelima, li ajalim musamma. Li ajalim baik, yang keenam, wa minan nas an-nas, ya, dan amanna. Baik, kita ambil 2 lagi pemirsa ya contohnya ya, karena kita akan fokus di praktek, kita akan fokus di cara bacanya. Baik, lanjut. Ummatin. Baik. Lanjut yang terakhir, innaka. Ya, kita ambil 8 contoh pemirsa ya. Baik, kita akan baca. Yang pertama kita baca. Hammalata. Ingat, mim nun bertasydid itu patokannya. Mim nun bertasydid. Hammalata. Durasi dengungnya seluruhnya 2 sampai 3 harokat. Hammalata, ya, kita dengungkan. Hammalata, dibiasakan pemirsa biar biasa kita membaca dengan dengung. Itu ya. Hammalata. Itu yang pertama. Kita lanjut lagi. Contoh kedua. Minal jinnati wan
nasi. Nah, pemirsa sekalian, kalau kita temukan ya gunnah lebih dari satu tempat dalam bacaan kita, maka durasi panjang dengungnya harus sama, tidak boleh berbeda. Jangan sampai yang pertama minal jinnati wan nas, nggak boleh, harus sama. Atau sebaliknya minal jinnati wan nas, nggak boleh. Harus sama-sama panjangnya 2 sampai 3 harokat. Minal jinnati wan nas. Pemirsa ya. Baik, lanjut. Untuk ketiga. Fa'amma ya, ingat dia sotun nadhir, ya, suara yang lembut, suara yang enak dia. Ya, maka digunakan, diistifatkan. Karena kalau dia kurang dengung, nggak dengung, maka dia kurang betul, kurang tepat, kurang enak bacaannya. Lanjut. Fa'amma man, ya, fa'amma, maka didengungkan. Lanjut. An-naffatsati, ya, dibiasakan. An-naffatsati. Ustaz, saya udah coba baca gunnah berkali-kali Ustaz, tapi sulit. Bukan sulit, tapi belum terbiasa. Itu ya. An-naffatsati. Contoh keempat. Baik, contoh kelima. Li ajalim musamma. Li ajalim musamma. Ya. Jangan lupa nih. Sini ya. Li ajalim musamma. Ya. Itu dia. Dengungnya. Jangan lupa. Mim bertasydid. Maka sebelum kita baca, harus kita identifikasi mana huruf, mana kata, mana kalimat yang di dalamnya ada nun atau mim bertasydid, tuh pemirsa ya. Jika udah kita identifikasi, lalu kita bacanya enak tuh ya. Baik, kita lanjut. Li ajalim musamma. Ya, sama, durasi dengungnya. Lanjut. An-nasi, an-nasi, amanna, amanna, ya, amanna. Itu dia pemirsa ya, di situ. Nunnya, an-nasi, amanna, harus sama, durasi dengungnya. Terus yang ketujuh. Ummatin, ummatin, ya, ingat harus konsisten latihannya. Terakhir, innaka, innaka, ya, itu pemirsa contoh bacaan gunnah musyaddadah. Masih banyak lagi contoh yang lain, ya. Nanti kalau pemirsa baca Al-Quran, kalau misalnya nanti ya setelah latihan ini, lalu kita buka Quran, pasti kita akan lebih aware, lebih hati-hati jika ada huruf mim nun bertasydid. Maka harus dibaca dengan dengung pemirsa. Ya, itu. Kita akan lagi nanti insyaallah di segmen ketiga dengan hukum yang lain. Ya, yang pasti semua hukum ini ada unsur dengungnya. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu, kita akan segera kembali. Baik pemirsa, mari kita lanjutkan lagi belajar kita pada hari ini ya. Tadi alhamdulillah sudah beres di segmen kedua ahkamul gunnah, yang mana dia masuk ke gunnah musyaddadah ya. Maka hukum kedua dalam ahkamul gunnah adalah idgham bi gunnah. Aduh Ustadz, ini kok masuk review lagi nun sukun tanwin? Iya. Ya. Ini kita karena ini buku 2 tahap lanjut, kita nggak lagi masuk pelajaran nun sukun, mim sukun, nggak. Tapi kita langsung masuk ke klasifikasi hukum-hukum yang dengung. Maka yang kedua, idgham bi gunnah ya, insyaallah semua pada paham pemirsa ya. Lalu ini PR tinggal apa? Tinggal mempelajari dan membacanya. Ya. Idgham bi gunnah. Maka di sini kita tahu bersama apabila ada nun sukun ya atau tanwin an, in, un, ini pemirsa pasti udah paham semua nih ya.
maka dia bertemu dengan apa? Dengan satu huruf ya. Lalu huruf mim ya. Lalu huruf waw. Lalu huruf nun. Ya. Ada huruf ya, mim, waw dan nun. Maka apabila bertemu dengan salah satu ini dibaca menjadi idgham biguna. Idgham artinya idkhal, masuk lebur. Biguna dengan dengung. Berarti ketika ada huruf nun, sukun atau tanwin an in un, langsung lebur dia, masuk dia ke bacaan selanjutnya biguna dengan dengung pemirsa. Itu ya idgham biguna. Insyaallah pemirsa udah paham semua kalau masalah teori. Kita akan langsung lihat bagaimana prakteknya gitu ya. Praktek idgham biguna. Baik, pemirsa silakan dibuka. Ya, 108, halaman 108 buku metode ASKA silakan dibuka. Kita akan cari contoh ya di semua huruf, baik itu huruf ya, mim, nun dan waw. Baik, yang pertama ka'asfim ma'kul ya. Ka'asfim ma'kul. Baik. Lanjut lagi yang kedua. Mukhrijum ma kuntum. Mukhrijum ma kuntum. Ya, tuh buat huruf mim ya pemirsa ya. Baik, sekarang huruf ya. Ayyut'imun. Ayyut'imun. Yang kedua contohnya al-layyaqadira, layyaqadira. Yaqdira. Ya, kita baca dulu ya. Baik, yang pertama huruf mim. Ingat patokannya, tanwin atau nun sukun bertemu huruf mim dulu. Kita baca. Ka'asfim ma'kul. Ka'asfim ya, tuh dengungnya. Panjangnya 2 sampai 3 harokat. Ahkamul guna berarti durasi dengungnya 2 sampai 3 harokat. Maka dibiasakan kita baca ka'asfim ma'kul. Ya, itu yang pertama tuh contohnya ya. Fimma. Fimma. Ya, di sini pemirsa. Yang kedua, mukhrijum ma kuntum. Mukhrijum ma kuntum. Mukhrijum ma. Ya, di situ ya, pemirsa ya. Domatain bertemu dengan huruf mim. Dalam mushaf kita ya, kebanyakan untuk idgham ini ada huruf tasydid untuk membantu idghamnya. Ya, itu bagus. Tapi untuk mushaf-mushaf Madinah mungkin kita tidak akan temukan tasydid tersebut gitu ya. Maka kita harus kuasai juga penyebabnya gitu ya. Baik, mukhrijum ma kuntum. Tuh saya di situ. Huruf mim. Lanjut huruf ya. Ayyut'imun. Ya, di situ dia harus idgham biguna. Masuk dengan dengung. Ayyut'imun. Ya, maka sama kayak di sini, panjangnya 2 sampai 3 harokat. Lanjut lagi, contoh kedua yang ya. Allayyaqdira. Allayyaqdira, ya. Maka di situ dibaca idgham biguna. Itu huruf mim dan ya ya. Sekarang kita akan coba cari yang waw dan nun.
Baik, kita cari pemirsa. Waw dan nun. Yang pertama nun dulu. Yauma idzin nadhirah. Yauma idzin nadhirah. Contoh kedua. Kita lihat di sini pemirsa. Yang nun. Idhaman nakhirah. Idhaman nakhirah. Nah, baik yang waw ya. Yang pertama sirajau wahaja. Sirajau wahaja. Terakhir buat waw contohnya. Hamimau. Hamimau. Waghassaqa. Oke, kita baca pemirsa ya. Yang nun, sama kayak tadi, harus sama durasinya, dengungnya. Yauma idzin nadhirah. Yauma idzin nadhirah. Dinna, ya, harus dengung di sini. Contoh kedua, idhaman nakhirah. Idhaman nakhirah. Maka harus dengung pemirsa. Huruf waw. Sirajan wahaja. Kata lain ketemu dengan waw. Sirajan wahaja. Kata terakhir. Hamimau wa ghassaqa. Hamimau wa, ya, hamimau wa ghassaqa. Ya, tuh pemirsa, alhamdulillah udah dapat dua ya. Untuk ahkamul gunnah, yang pertama gunnah musyaddadah, yang kedua barusan kita pelajari idgham bi gunnah. Maka insyaallah di episode selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan hukum-hukum gunnah ya. Pemirsa sekalian, lambat terasa kita berada di akhir episode ya. Terus pelajari lagi baca Al-Qur'annya, dibiasakan lagi, udah paham, udah terbiasa, diamalkan biar bacaan kita senantiasa mengamalkan hukum-hukum tajwid secara praktis ya pemirsa. Pemirsa sekalian, mari kita akhiri belajar kita pada hari ini untuk bersama membaca alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.